hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Selamat pagi, saya ucapkan buat Bapak Ibu Shalom. Kita berjumpa kembali pagi hari ini, bergabung dalam acara renungan pagi, saudara, renungan harian, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh melihat hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami menyiapkan hati kami untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin pagi. Saudara, ada maksud Tuhan di dalam goncangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ada beberapa alasan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, artinya di dalam Tuhan. Dan saudara, yang kedua, alasan yang kedua, kenapa goncangan-goncangan itu diizinkan Tuhan
Alasan yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan sehingga umatnya diberkati berlimpah-limpah. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan alasan yang ketiga, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara menabur. Nah, ini saudara, kemarin sudah saya kasih tahu bahwa pada waktu masa-masa pandemi, rekan-rekan saya menabur yang bagus, saudara. Orang di saat dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan mereka berteriak, mereka kehilangan sesuatu, tetapi kehadiran rekan-rekan saya, kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini saudara, yang dikasih Tuhan, kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa selain alasan-alasan mengapa Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan dalam dunia ini, dalam hidup kita, Ia juga memberitahukan kepada kita supaya kita tidak tergoncangkan. Nah, ini sekarang bagian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan sesuai dengan ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang pertama, jawaban yang pertama ya, supaya kita tidak tergoncangkan, terimalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini saudara, kerajaan Allah. Hidupilah dan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, inilah prioritas yang paling utama di dalam hidup kita. Kunci untuk mengalami hidup yang penuh bahagia adalah mengerti prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua saudara, alasan yang kedua, mengucap syukur sebagai gaya hidup. Nah, ini jalan keluar supaya kita tidak tergoncangkan dalam kerajaannya. Selalu mengucap syukur. Artinya ada 3 hal di sini yang tidak dapat dipisahkan, yaitu doa, yang kedua pujian, dan yang ketiga ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Artinya dia sedang membuka pintu mukjizat bagi hidupnya. Inilah alasan yang kedua ya saudara, bagaimana kita tidak tergoncangkan mengucap syukur. Alasan yang ketiga supaya kita tidak tergoncangkan adalah beribadah dan melayanilah Tuhan dengan setia. Beribadah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan yang keempat, menjaga hidup kita dari pencemaran dunia. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup yang berkemenangan adalah hidup dalam kerajaan Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan. Hidup dalam kerajaan Yesus berarti hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sekalipun kuatnya tarikan kecemaran berupa kesenangan-kesenangan duniawi, namun kita tidak akan menggubrisnya dan tetap komit hidup menurut jalan Tuhan. Inilah 4 poin yang menjadikan kita, saudara, yang membuat kita tidak tergoncangkan.
Dan akhirnya marilah kita melakukan kebenaran-kebenaran di atas supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup ini. Kita dapat mengerti dengan apa yang Tuhan mau, maka disitulah kemuliaan Allah turun atas kita. Kiranya Tuhan memberkati dan jadikan hidup kita tetap kuat di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang membuat hidup kami diberkati. Sekalipun ada badai, sekalipun ada topan yang begitu hebat, kami percaya kami tidak akan kandas. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur berkati setiap umat-Mu. Jadikan kami semua tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oh ya saudara, ini hari Jumat saudara, hari Jumat. Jangan sampai ketinggalan, nanti malam ada live Instagram. Live Instagram secara langsung di gereja Betel Indonesia Jemaat Silorapa saudara, jam 8:30 sampai 8:30 malam. Live Instagram Pendeta Surya Rapali. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.